Stories of Dinda. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di tujuan tanpa adanya hambatan. Setelah sebelumnya, kami sempat mampir ke kos-kosan Mang Kardi yang berbeda kelurahan yang jaraknya 5 menitan dengan tempat tujuan kami. Untuk sekedar bertemu dengan Dila yang sudah lebih dulu tiba. Ketika hampir tiba di kos-kosan Mang Kardi, ketika melihat mobil Mazda CX-5 keluaran terbaru berwarna merah marun, berplat Jakarta, aku langsung mengenalnya karena itu mobil Dila yang ia kredit di Kak Doni tanpa bunga, bayarnya suka-suka pula. Ada, again, hidup Dila ini jauh lebih enak dariku sih. Apa mungkin sesuai yang dikatakan Gina jika aku terlalu cepat menikah dengan Kang Pilot? Hehehe. Oh ya, aku sekarang benar-benar sudah berhijab. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Entah kenapa memakai hijab gini, rasa percaya diriku semakin naik. Mengenai ini tentu Kak Jeffrey bakal amat sangat setuju karena ia juga sudah beberapa kali menyarankan kepadaku untuk berhijab. Cuma ya gitu, jika belum ada keinginan maka sulit untuk melaksanakannya. Ya, mungkin hijabku ini akan menjadi salah satu momen surpriseku nanti ke suami tercinta ketika dia pulang dari tugasnya. Duh, jadi nggak samar pengen lihat reaksi Kak Jeffrey nanti. Lalu ketika bertemu dengan Dila yang baru saja turun dari mobil pun menunjukkan ekspresi yang sudah kutebak sejak tadi. Dia pasti akan kaget melihatku. Oh God, Kak. Hehe, kenapa lah? Enggak, Kak. Cuman sejak kapan? Tanyanya. Lalu tak lupa menyalin tanganku bersalam sama Gina. Kak Gin, long time no see. Dan Mang Kardi. Mang, lalu memberi tangannya buat disalim oleh Ica. Kamu ngapain ikutan juga, Dek? Dan setelah mendapat respon dari celetukannya di saat proses salaman-salaman itu, Dila melanjutkan ucapannya. Perasaan postingan IG terakhir 2 hari lalu, kalau nggak salah masih belum deh. Ya, 2 hari lalu adalah postingan terakhirku di Instagram waktu lagi nongkrong bareng Kina. Biasa, wanita tak pernah jauh-jauh dari sosial media. Barusan, balasku. Because, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil ku jawab, sambil ku gidikan bahu. Jadi tinggal Mami Dila nih yang belum. Ica menimpali, membuat senyum malu-malu di wajah adik bungsuku. Insya Allah, akan ada waktunya kok, Dek, balas Dila. Dan setelah itu, ku jelaskan ke Dila alasan kami semua kemari. Tentu saja ia terkejut mendengarnya, meski ekspresinya seakan masih tak percaya jika wanita yang akan kami temui ini adalah penyebab utama perubahan diri Kak Doni. Karena ya, seperti yang sempat kujelaskan, jika Kak Doni ini bukanlah hal baru dekat dengan seorang wanita. Karena di zaman sekarang bukan hal baru juga para pelakor tengah mengincar om-om tajir seperti Kak Doni contohnya. Apalagi ketika Kak Doni sudah berstatus duda. Wah, tentu saja ia bakal jadi incaran para predator betina di luar sana. Makanya selain kegelisahan, kekhawatiran akan apa yang terjadi saat kami bertemu dengan wanita itu pun, ada rasa penasaran dalam diri ini. Ingin melihat seperti apa sih wanita yang mampu merubah kehidupan Kak Doni. Sespesial apa sih dia? Singkatnya, dengan menggunakan 2 mobil, kami akhirnya lanjut menuju ke tempat ini, ke rumah yang ukurannya tak begitu besar. Karena ini bukan di perumahan, jadi bentuknya tak seperti rumah-rumah di perumahan pada umumnya. Di samping rumah terdapat warung kecil yang berjualan barang campuran. Ini rumahnya, Neng, begitu ujar Mang Kardi sambil menuju ke depan. Karena kebetulan kami parkir di seberang jalan, rumah yang berada 2 rumah dari kantor polsek. So, mau masuk aja sekarang? Tanya Dila. Entah mengapa aku merasa deg-degan ya. Padahal yang ingin kami temui adalah sama-sama wanita yang tak perlu memberikan efek sedemikiannya. Yang bahkan sama seperti sedang ingin bertemu dengan kekasih setelah sekian lama terpisah. Ya udah yuk. Sebelum benar-benar menyeberang, aku menahan lengan Ica. Cak, nanti kamu jangan bicara. Biarkan kami yang dewasa yang ngomong. Karena ini masalahnya sudah di ranah orang dewasa. Kamu ngerti kan, Dek? Ya, takutnya pas Ica ikut nimbrung malah bikin tambah masalah nantinya. Iya, Mi. Nanti Ica diam aja. Balas Ica. Dan kuharap ia tidak bersikap yang bisa memalukan kami semua. Oke deh, melangkah bersama dengan jantung yang berdebar-debar, menyeberang bersama hingga kami berdiri di depan pagar rumah yang kondisinya tertutup. Pintu rumahnya juga tertutup, tapi tidak di warung samping, kondisinya terbuka. Kami saling lihat-lihatan sesaat, sumpah. Perasaanku semakin kacau, sulit kujelaskan pakai kata-kata. Lalu Mang Kardi maju mendekat seraya berucap, Assalamualaikum sambil memujikan pagar besi dengan kunci mobil. Waalaikumsalam, suara seorang wanita. Waalaikumsalam, suara anak perempuan. Waalaikumsalam, itu suara anak laki-laki yang penyebutannya khas seorang anak yang baru belajar berbicara. Pintu rumah dibuka, semakin membuat dada ini berdebar-debar tak karuan. Om Kardi,
Yang membuka pintu rumah utama adalah anak perempuan yang kutaksir kira-kira masih TK atau mungkin SD kelas 1. Umi, ada Om Kardi datang sama tante-tante, banyak pisang Umi. Begitu lanjut si anak perempuan itu, sepertinya memanggil ibunya yang ia sebut Umi, yang mungkin saja adalah Kak Asifa. Bentar nih, masuk Om, masuk tante, Umi baru saja selesai sholat maghrib. Astaga, sampai lupa kalau waktu maghrib sudah masuk. Mungkin nanti aja aku jamak sholatnya sekalian sama Isa. Anak perempuan itu yang belum ku ketahui namanya segera membukakan kami pagar, lalu tak lupa menyalim tangan Mang Kardi. Ya nggak apa-apa nah, balas Mang Kardi, kemudian mengajak kami semua masuk ke dalam. Yuk Neng, kita masuk aja, nunggu di dalam aja. Lalu, perlahan, amat sangat perlahan, seolah seperti sebuah adegan yang dibuat sedemikian, seperti gerakan slow motion. Sesosok anak laki-laki yang sempat kudengar suaranya menyusul keluar dan langsung dengan sigap meraih tangan Mang Kardi dan menyalimnya. Namun bukan itu yang kini menjadi perhatian penuhku. Bahkan aku secara spontan saling berpandangan dengan Dila. Aku, Dila, langsung membelalak bersamaan. Itu Kak Doni banget lah. Iya Kak, mirip banget sama di album foto keluarga. Suara kami berdua sangat pelan, namun cukup membuat Gina dan Ica menoleh tanpa berucap. Pada akhirnya ketika melihat sosok anak laki-laki itu, satu persatu pecahan-pecahan puzzle mulai menyatu di kepalaku. Apa yang terjadi di antara mereka bukanlah kejadian biasa, melainkan kejadian yang pada akhirnya menghadirkan anak itu. Apa yang menyebabkan penyesalan yang begitu besar yang dirasakan Kak Doni karena yang diceritakan Mang Kardi suami Kak Siva baru saja meninggal itu artinya, oh Tuhan, aku bahkan gak sanggup untuk memikirkan selanjutnya. Lalu bagaimana berartinya mereka di hidup Kak Doni? Bagaimana Kak Doni masih memberikan mereka protek atau perlindungan meski dia tak bersama mereka? Rupanya jawabannya karena anak ini. Bagaimana Kak Doni menjauh karena merasa nggak pantas untuk, Dinda sungguh nggak tahu harus ngomong apa lagi. Oh Tuhan, aku, punya keponakan cowok yang nyaris serupa dengan Kak Doni waktu masih kecil. Meski aku tak pernah lihat bagaimana kecilnya Kak Doni dikarenakan umur kami terpaut cukup jauh, cuman waktu aku masih kecil sering sekali melihat-lihat album foto keluarga kami di Makassar dan salah satu penyebab aku suka ngambek adalah ketika melihat foto-foto ulang tahun Kak Doni yang sejak umur 1 tahun sudah dirayakan sedangkan aku dirayakannya kadang-kadang pun kalau diingat. Di saat aku masih memikirkan ini semua, masih sulit untuk menenangkan perasaan ini, sekali lagi aku dikejutkan oleh sosok seorang wanita yang baru saja keluar dari pintu utama. Aku langsung tercekak, menelan ludah, bahkan tanpa sadar mataku membelalak. Loh Mamang, kok nggak bilang-bilang dulu kalau mau kesini banyakan gini? Kan Asifa, yah dia, wanita itu berpakaian lebih tertutup dibanding pakaianku bertiga, Gina dan Ica. Jangan tanyakan bagaimana terkejutnya aku, Gina dan bahkan Ica sampai melongo menatap bersamaan ke wanita ini. Dia mirip wanita yang dulu datang ke rumah mencari Kak Doni. Kalau nggak salah, 3 bulanan setelah aku liburan di Pulau Seribu bareng anak-anak. Dan pada saat ini pula aku sadari, jika yang datang adalah wanita ini. Kak Asifa yang kedatangannya pasti ingin memberitahukan ke Kak Doni jika ia sedang mengandung putranya. Yang seharusnya itu tak ia lakukan karena ia masih berstatus bersuami. Oh tidak, kepalaku langsung nyut-nyutan memikirkan satu persatu kejadian ini. Tan aku tolong, kumohon siapapun itu bantuin pegangin tangan Dinda. Aku rasanya ingin pingsan saking pusingnya memikirkan ini semua. Sebelum kita akhiri, teman-teman bantu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan bersambung part 97.